So actually our topic for today is still about writing a job application letter. But on the previous meeting, we talked about how to write the job application letter via email. That's online. But today we're gonna learn about how to write the job application letter by post or in a paper form. Jadi dalam bentuk tulisan. Biasanya kan disuruh, if you want to apply the civil servant, ada ditulis suruh nulis surat lamarannya pakai tangan. Do you know what civil servant is? Apa civil servant? Ada yang tahu? What is that? Civil servant. Kayak polisi itu civil, termasuk civil servant kalau nggak salah. Termasuk. Kelakuan baik. Bukan. Civil servant itu PNS, pegawai negeri. Ya. Servant artinya kan memang servant artinya pembantu sebenarnya. Kalau civil artinya kan pemerintahan. Jadi civil servant pembantu pemerintahan. Itu istilah dari PNS. Itu ya. Okay, so you have to know one thing, that writing a job application letter via email atau menulis di kertas itu they have a different format. Jadi formnya berbeda, formatnya berbeda. You have to know about that. What is job application letter? That's easy. Job application letter is sent or uploaded together with your resume when you apply a job. Resume ini curriculum vitae ya, sama dengan daftar riwayat hidup. So what is the purpose of job application letter? As an explanation to your employers why you are qualified for the position. Jadi untuk menegaskan kembali kenapa sih kamu layak untuk dipekerjakan di pekerjaannya dia, di kantornya dia. And why you should be shortlist for an interview. Shortlist ini maksudnya ada daftar, karena kan yang biasanya lowongan kerjaan yang apply kan banyak ya, bisa ratusan. Tapi kalau shortlist ini kayak disaring, shortlist for an interview. Kemudian, the importance about the job application letter is like a personal sales letter because of its task of selling the personality and qualification to the applicant future employee. Jadi sama dengan menjual diri kalian, menjual kemampuan kalian, itu bisa diceritakan di sini. Sebenarnya intinya isinya kurang lebih sama dengan yang via online, via email kemarin hampir sama. Cuman formatnya yang berbeda. Kalau di kertas paper form ini dia lebih panjang, bisa sampai 2 pages. Kalau bisa jangan sampai 3 pages, jangan sampai 3 halaman. Kemudian the first one we have an applicant contact information. Jadi informasi tentang kamu, your address dan nomor telepon, your email address boleh disebutkan di situ, your complete name nanti di situ paling atas. Kemudian we have an employer contact information. Jadi nama perusahaan yang dituju, alamatnya di mana itu. Kemudian date, salutation atau kata sambutan, bukan kata sambutan tapi lebih ke pembukaan kayak nyapa, dear gitu. Kemudian subject line. Subject line di sini we have the same thing with the online yang via email kemarin sama. Jadi subjeknya ditulis your position, posisinya yang dilamar apa, itu ditulis di subject line. Kemudian we have a first paragraph, middle paragraph. Middle paragraph ini kalimat paragraf inti ya, bisa 1 atau 2 atau 3 boleh, tapi jangan banyak-banyak kalau bisa. Singkat, jelas, padat aja. Kemudian final paragraph and then complementary clause. Nah, kita ngebahas tentang opening salutation dulu. Kalau misalnya kita nyebutnya dear sir, apabila perekrutnya adalah pria dan kita nggak tahu namanya siapa, tapi kita tahu orangnya cowok, bosnya cowok. Kita cuma bisa bilang nyapanya dear sir, gitu aja. Dear Madam, apabila perekrutnya adalah perempuan dan kita nggak tahu namanya siapa, tuh. Tapi kalau kita tahu, kita nggak tahu juga jenis kelaminnya, namanya siapa, ya udah Dear Sir or Madam. Tuh. Atau boleh juga sama dengan to whom it may concern, atau kepada yang berkepentingan. Tuh. Kalau tahu namanya dan dia cowok, misalnya Dear Mr. Dodo. Tuh. Kalau bosnya Mr. Dodo ya. Kalau kalian tahu orangnya, kadang kalian tahu namanya, tapi kalau yang cewek, ya langsung aja Dear Mrs. Nah ini, apabila sudah menikah dan kalian tahu namanya, kalian tahu status pernikahannya apa.
Tuh. Kemudian kalau yang bosnya itu perempuan tapi dia belum nikah, ya Dear Miss Nurmalia misalnya. Ya Bu Nurmalia ya, mungkin belum nikah gitu ya pakainya Miss Nurmalia. Oke, kemudian Dear Miss, ini apabila perekrutnya adalah perempuan yang namanya sudah diketahui, tapi kita nggak tahu status pernikahannya apa. Tuh, karena kan kalau orang luar itu sebenarnya about the marriage status itu kind of a privacy things. Jadi hal yang privacy, pribadi sekali. Tuh, makanya jangan tanya are you married? How old are you? Where did you go last night? Kalau nggak bener-bener temen banget atau kenal banget gitu kan. Kalau ada ya orang Indonesia tetangga lewat, mau kemana Jung? Gitu. Tapi kalau di luar negeri pasti dijawab it's none of your business. Bukan urusanmu saya mau pergi kemana. Gitu. Sama seperti nanya umur juga. Kalau di kita kan umur berapa? Anaknya umur berapa? Kalau di sana itu privacy. Nanya umur, nanya belief-nya, religion-nya itu juga privacy. Itu ya. Ini ada contohnya. Jadi yang applicant contact information ya tentang dirimu. Kemudian date-nya, ingat penulisan date dalam bahasa Inggris itu bulannya dulu. Lalu tanggal. Kemudian tahun. Tanggalnya boleh hanya 12 kayak gini, boleh juga yang ditambahin TH. Tahu kan ya 12. Jadi Januari ke-12. January 1st. Jadi Januari tanggal ke-1 boleh, tapi kalau mau yang langsung kayak gini juga sebenarnya boleh. Kemudian employer contact information. Ini alamat perusahaannya. Kalau kamu tahu namanya bosnya siapa ya, Miss Sylvia Rains. Kalau nggak tahu ya, to whom it may concern atau Human Resource Department, boleh kayak gitu. Kemudian subjeknya boleh disingkat hanya SUBJ kayak gini boleh, ditulis subjek titik 2 juga boleh. Jadi posisi apa yang dilamar. Kemudian salutation-nya pakai yang tadi, tahu namanya enggak, tahu cowok ceweknya enggak. Tuh, jadi pakai yang kayak gitu. Kemudian the first paragraph. This semester I'm a junior at Virginia Tech. Bla bla bla. Jadi intinya sama aja sebenarnya kayak yang kalian nulis via email kemarin. Di paragraf 1 tentang dirimu, tahu dari mana kamu dapat informasi about that job application itu, tahu dari mana infonya, itu di paragraf 1. Kemudian kalau isinya ini sudah langsung menuju tentang kamu apa aja sih keahliannya. Nah, itu ditentukan ditulis di middle paragraph ini. Boleh 1 atau 2 paragraf boleh. Jadi nggak harus cuma 1 paragraf. Enggak. Kemudian, my enclosed resume provides additional details about my background. Dijelaskan juga, saya lampirkan. Gitu. Kalau yang di email kemarin kan nggak ada ya. Jangan ditulis, I will enclose my resume, attach my resume, attach my curriculum vitae, nggak ada. Tapi langsung di-attach-kan aja tanpa ngomong. Tapi kalau yang berbentuk gini, ditulis dulu. Berikut saya lampirkan, lah ini bahasa Inggrisnya. Berikut saya lampirkan daftar riwayat hidup, bla 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 kayak gitu. Kemudian final paragraph, penutupan ya. I can't wait for your call for having interview. Saya nggak sabar menunggu untuk ditelepon untuk lanjut ke tahap interview. Boleh itu masuk ke final paragraph. Kemudian for the complimentary close, penutupan. Thank you for your consideration. Sincerely. Nah, bedanya kalau yang di via email nggak pakai tanda tangan. Itu karena di kolom emailnya kadang ada yang nggak ada. Nah, kalau yang di sini yang pakai kertas, it's a must. Harus wajib ada handwritten signature. Ada tanda tangan basahnya sebelum dikirim. Itu ya. Ini ada contohnya. Coba lihat. Middle paragraph-nya cuma 1. Who is the applicant? Siapa yang ngelamar? Who is the applicant? Di contoh ini, si pelamar yang ngelamar kerja siapa? Cindy. Cindy Fitriana Sution. Okay. And then Cindy Fitriana Sution want to apply in what company? Di perusahaan apa ngelamarnya?
PT Mantan Mentari Sukses. Sukses Agency. PT Mentari Sukses Agency. Ini ya, memang kalau PT itu kan kita bahasa Inggrisnya company. Tapi kalau misalnya kamu apply-nya ke perusahaan Indonesia tapi pakai bahasa Inggris, tetap ditulis PT. Kalau CV ya tetap ditulis CV. Jangan dirubah Mentari Sukses Agency Company. Jangan. Karena akan berbeda nanti. Kalau nama-nama seperti ini nggak boleh. Ya sama kayak rawon. Rawon ya rawon, bukan black soup. Karena nanti harganya berbeda. Itu ya. Kemudian, Dear Mrs. Siska, tahu, Pak Ibu tahu berarti yang bosnya ini namanya Bu Siska dan dia sudah married, sudah menikah. Paragraf pertama dijelaskan, this letter is written in reference to the job posting of staff accountant and I am pleased. I am pleased. Please ini sama dengan happy. Diinget-inget. Please sama dengan happy loh Bu. Please bukan artinya tolong. Please memang artinya tolong atau silahkan. Silahkan, tapi please juga bisa berarti happy. I'm pleased atau I'm happy to send you my application and resume. I was very happy when I came to know about this opening as I have been in this profession since the last 4 years. Jadi si Cindy sudah bekerja di bidang ini selama 4 tahun. Nah, baru yang kemudian paragraf 2. I have completed my education tentang pendidikan, tentang apa saja pencapaianmu. Nah, ini ditulis di paragraf inti. Kemudian paragraf terakhir. I would appreciate, aku akan sangat menghormati, if you could organize a meeting as per your convenience. Apabila kamu mengundang saya untuk bertemu. Ya, gitu. Please leave an email. Silakan tinggalkan email bla 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 atau telepon. Ya gitu. Sincerely, Cindy. Ini kurang handwritten signature. Okay, any questions so far about this one? Writing a job application letter, paper form. Thank you. Miss, this write by hand or type with computer? Okay, in writing job application letter by paper form, you can write it by your handwriting or on Microsoft Word. But luckily, on this week, you don't have any homework from me. Jadi nggak ada tugas minggu ini. Are you happy for that? Are you happy for that? Nah, Yes, Miss. Thank you very much. tapi cukup dipahami kalau memang dua antara via email sama via kertas ini memang konsepnya berbeda, tapi isinya sebenarnya kurang lebih sama. Itu ya. Jadi harus paham aja lah, paling nggak kalian paham aja. Nggak usah dinulis lagi untuk yang sekarang.